Merry Christmas. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Haleluya, sekali berikan tepuk tangan kemuliaan paling baik buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Bahkan tahukah saudara bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 Tuhan berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia merekakan Tuhan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling baik buat Tuhan kita. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali teman Tuhan. Silakan duduk kembali, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau cari wajah Yesus. Thank you Jesus. We worship you in this place, Lord. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. With your feet, everyone sings to the song. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you glory. We give
ribuan dan rasa syukur kami. Because it's Christmas. Karena hari ini adalah hari Natal di mana kami bersuka cita menyambut kelahiran. Sebab itu dengan kasih Kristus saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat dua-dua tanganmu sebagai sebuah bentuk rasa syukur. Dan dengan pujian ini, we give you all the glory. Oh, sing, we worship. Sings from your heart. Dua-dua tanganmu terangkan bersama-sama katakan we give you, say we give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. Yang terbaik bersama-sama dengan
bersorak-sorai haleluya sekali lagi. Tuhan Yesus, yang telah lahir, Tuhan yang sudah hadir buat setiap umat yang berbuat ini. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Dan berterima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu, karena Kau lahir buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami mau menari, kami mau melompat, bahkan kami mau Tuhan untuk terus memuliakan Engkau dalam hidup kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk bersorak-sorai, yang siap untuk menari, bersama-sama dengan bertepuk tangan katakan amin. Haleluya. Seberapa baik tempat yang bersama kita boleh lambaikan dua-dua tanganmu. Lihat kanan kiri, katakan sekali lagi, terima sukacita yang terbaik, terima sukacita terbaik, terima sukacita terbaik dari Tuhan. Woo! Nyanyi bagi Dia. Thank you Jesus. Woo! Sama-sama bertepuk tangan. Come on.
jalan kebenaran dan kehidupan. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu mari bersuka cita melompat menari bagi Allah kita yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita memberi tepuk tangan saudara. Beri yang terbaik buat Allah kita. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama kita mengatakan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita bagi Tuhan. Glory haleluya. Jemaat Tuhan, mari menaikkan suaramu. Nyatakan segala hal yang terbaik buat Tuhan. Dan keselamatan kekal. Lebih dahsyat lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada Saya kita undang buat Yesus Raja kita Raja umat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita benar-benar datang untuk jadi seorang juru selamat. Dia bukan cuma datang untuk jadi seorang juru selamat, tapi dia datang sebagai seorang manusia. Yang percaya kedua-dua tangan umat-umat ini. Belum semuanya kedua-dua tangannya, saya mau lihat semuanya kedua-dua tangannya teman ini. Tangan yang sama, sekali kita tepuk tangan paling meriah. Kemudian kita
lewati dukaku, ku serahkan semua. Tuhan, ku berharap hanya Kau. Tuhan, ku bersandar bersama, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Sudah hidup, sudah nafasmu, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sekali lagi tepuk tangan paling biasa sebagai Yesus. Sebab Kau tempat berharap kami, Tuhan. Tempatku berharap Dengan iman bersama, aku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, kami serahkan semua, Tuhan. ku serahkan Ku serahkan semua. Biar jadi persembahan, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Segenap hidup, segenap nafasku, bersama nyatakan semua tidak ada artinya di dalam Kau. Bukan dari kata-Kau semuanya. Silakan bernafas saja, Tuhan. Segenap hidup,
lagi untukmu. Senang hidup, senang nafasku. Harapanku, ku serahkan.
pulang. Tumben Papa udah pulang. Kok lemes gitu? Kenapa? Iya, hari ini terasa capek sekali, Ma. Ada masalah apa? Jadi tempat Papa bekerja itu ada pengurangan karyawan. Terus? Dan Papa itu termasuk salah satu yang kena. Aku kasih tahu kamu satu hal, Bang. Aku yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti rencanakan yang terbaik. Kalaupun saat ini satu pintu tertutup, aku percaya Tuhan pasti bukakan pintu berkat yang lain. Kamu harus percaya itu, Pak. Gak usah takut ya. Iya, Ma. Tapi mulai minggu depan Papa sudah tidak bekerja lagi. Papa serius? Papa nggak apa-apa? Iya, Nak. Jadi mulai minggu depan Papa sudah tidak bekerja lagi. Tapi nggak apa-apa, kita akan cari cara. Papa yang tenang, kamu juga tenang, Bro. Yang penting kamu serius sama studi kamu ya. Iya, benar Mama, Nak. Kamu harus serius sama sekolahmu. Oke, Pak. Iya. Andrew, Oh, Ibu punya dua kabar buat kamu. gimana Ibu? Yang pertama, selamat ya. Kamu terpilih untuk mengikuti Festival Musik Nasional. Terima kasih sekali Bu. Yang kedua, tapi ini biayanya sangat besar dan harus ditanggung pribadi. Gimana Andrew? Bu, tapi papa saya kemarin baru saja berhenti dari pekerjaannya dan saya nggak mau membebankan. Jadi kemungkinan saya nggak bakal ikut kompetisi ini. Prihatin Andrew. Tapi ini udah saatnya kamu melangkah. Talenta itu titipan Tuhan. Ibu tidak ingin ke depan kamu akan menyesal kalau tidak mengambil kesempatan ini. Tolong dipikirkan baik-baik ya Andrew. Baik Bu. Sampai sekarang belum ada lowongan pekerjaan sama sekali. Aku harus kemana? Tuhan, aku harus gimana ini? Apalagi aku harus bayar SPP dan semua kebutuhan menunggu untuk dibayar. Gimana caranya? Papa, Oh iya, Nak. kemarin aku dapat kabar dari guru musik aku dan ternyata aku lolos buat ikut kompetisi musik di tingkat nasional Pak. Tapi aku tahu keadaan papa sekarang, jadi kalau aku nggak ikut pun nggak apa-apa Pak. Pak, kita memang masih punya cadangan, tapi itu semua adalah impian kamu pengen memiliki sebuah usaha. Kalau itu kita gunakan untuk membiayai Andrew, bagaimana dengan impianmu, Pak? Oh, Papa butuh waktu untuk berpikir dulu ya. Iya Pak. Papa butuh waktu untuk doa dulu. Dan Papa percaya pasti Tuhan beri jalan. Ya, kamu tenang. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Tuhan, Engkau saja rela tinggalkan surga demi kami yang berdosa ini.
kalau aku harus melepas mimpiku demi masa depan anakku. Apa itu cuma sebagian kecil dari kasih-Mu ya Tuhan? Pak, Ya, saudaraku, kamu sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan tentang masalah ini. Ma, mungkin ini saatnya Papa belajar melepas setiap impian Papa untuk buka usaha sendiri. Seperti Tuhan Yesus yang rela melepaskan semuanya demi kita. Bahkan ketika kita tidak layak. Jadi Papa mau belajar. Ya Pak, kalau kamu sudah mengambil keputusan dan kamu yakin kamu sudah berdoa, Mama akan mendukung kamu, Pak. Ya, makasih ya. Andrew, kamu di mana, Nak? Iya Pak, gimana Pak? Nak, Papa sudah putuskan. Jadi Papa mau biayai setiap kebutuhan untuk festival kamu. Kamu tenang. Puji Tuhan Pak, tapi itu kan impian Papa. Aku nggak mau buat Papa korbankan itu buat aku. Nah, impian Papa itu bisa dikejar. Tapi kesempatan untuk ikut festival ini itu sekali seumur hidup. Dan kamu harus berjuang. Baik Pak, aku janji aku bakal berjuang. Terima kasih Pak. Kamu pasti akan menang. Amin. Terima kasih Pak. Pak, Ma, Ya Nak, Ya, Nak. kenapa? aku berhasil dapat juara 1 di tingkat Ya Allah, puji Tuhan. Haleluya. perlombaan tersebut menawarkan aku beasiswa, Pak. Ma, Puji Puji Tuhan, gak sia-sia ya Pak. Tuhan jawab semua doa kita. terima kasih ya, Pak. Iya, Nak. Mama senang sekali. Shalom. Siapa itu? Shalom. Halo, Johan. Iya, Singgani. Lama nggak ketemu ya? Aku dengar kamu lagi cari kerja ya. Iya. Nah, aku baru buka showroom baru dan aku butuh kepala teknisi yang bisa dipercaya. Terus untuk gajinya, mohon maaf. Untuk gajinya sudah pasti lebih besar daripada gajimu yang ini. Apakah kamu mau? Iya, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Kita jawab sama Tuhan, Pak. Iya. Pak, Tuhan baik. Oke, Terima kasih iya, ya, ya. Sang, ya. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sama-sama. Pada malam Natal ini kita diingatkan bahwa kasih selalu diiringi oleh sebuah pengorbanan. Seperti seorang ayah yang telah rela melepaskan mimpinya demi masa depan anaknya. Tetapi tahukah kita bahwa Yesus melepaskan jauh lebih besar kemuliaannya, kenyamanan surga, dan posisinya sebagai seorang raja yang lahir sebagai manusia dan mati untuk menebus kita. Ketika manusia berkata, "The end of me," disitulah awal dari karya Tuhan yang kita lepaskan. Tuhan pulihkan.
Kami percaya bahwa tahun depan, tahun 2026, kami akan mengalami the end of me, akhir dari keakuan kami. Dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi tahun-tahun mendatang dengan kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari selama kami punya Tuhan, selama ada Engkau di sisi kami, maka tidak ada suatu apapun yang sanggup menghentikan dan menggoncangkan kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau menyambut firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan dan membangkitkan iman kami untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap tim pelayan yang bertugas pada hari ini, dan senang sekali kembali berada di tengah-tengah saudara semua di tempat ini. Kami sudah menjalani hampir sepanjang tahun ini ya, yang katanya awal tahun kemarin, kalau saya dengar, saya lihat di podcast mengatakan bahwa 2025 adalah tahun yang sangat berat, tahun yang gelap, tahun yang
serba menekan kita untuk terus di pressure ke bawah. Ekonomi akan hancur, negara kita mungkin tidak bertahan. Katanya awal tahun 2025 berkata demikian. Tapi kenyataan dan faktanya kita hampir melalui tahun ini. Amin. Itu semua adalah karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita disanggupkan untuk melalui tahun-tahun yang sudah kita lewati bersama-sama. Jadi saudara, tema Natal kita hari ini adalah The End of Me, akhir dari keakuan. Slide selanjutnya. Dan seperti biasa, kalau di akhir tahun itu selalu orang berkata mengenai kata resolusi. Ini tiap tahun saya dengar resolusi. Resolusi tahun 2024, saya akan rajin berolahraga. Ada yang berkata bahwa resolusi tahun 2025, saya akan diet. Kemudian ada lagi yang berkata resolusi tahun 2026, saya akan buka usaha sendiri. Tapi seberapa banyak kalau kita perhatikan bahwa yang memproklamasikan bahwa dirinya akan membuat resolusi ini paling baru berjalan 1 bulan. Kalau dia berjanji pada dirinya sendiri, berkomitmen untuk diet 1 bulan kemudian sudah tidak dilakukan lagi. Kalau dia berkomitmen bahwa tahun ini adalah dia buka usaha, dia baru jalan 3 bulan sudah tidak kuat dan dia mundur. Kenapa resolusi ini jarang sekali berhasil? Kita harus memahami dulu kata ini. Resolusi, saya buka tadi ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa resolusi itu adalah putusan atau kebulatan tekad yang berisi tuntutan yang ditetapkan oleh sidang. Jadi dalam resolusi itu ada suatu keputusan, ada tuntutan yang ditetapkan oleh sidang. Kemudian kata itu kita adopsi dan itu kita jadikan sebagai sebuah tujuan atau tekad pribadi untuk melakukan sesuatu pada tahun-tahun tertentu. Tetapi tahukah saudara bahwa resolusi ini seringkali gagal, resolusi ini seringkali tidak berjalan karena kita tidak menghidupi dari resolusi itu. Slide selanjutnya. Dan Natal itu adalah penggenapan dari resolusi Allah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Kenapa resolusi Allah itu berhasil? Karena punya tujuan yang jelas bahwa kedatangan Kristus ke dunia menjadi manusia adalah untuk menjadi korban tebusan, untuk menjadi pengganti manusia, untuk melakukan tuntutan-tuntutan Allah. Seluruh tuntutan hukum-hukum Allah yang tertulis dalam kitab suci ini, saya mau tanya sama saudara, adakah di antara kita yang dari lahir sampai hari ini tidak pernah melakukan satupun pelanggaran dari hukum-hukum yang ada di kitab suci? Ada enggak? Tidak ada. Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang suci menuntut kesempurnaan untuk seseorang yang jatuh dalam dosa untuk bisa masuk kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Para nabi gagal. Nabi Musa gagal. Nabi Yeremia gagal. Siapa lagi? Semua nabi gagal. Murid-murid Yesus terus berkata, Guru, kalau engkau di penjara, aku rela di penjara bersama-sama dengan engkau. Ketika Yesus ditangkap, siapa yang lari paling duluan? Petrus yang berkata, sekalipun aku harus di penjara bersama-sama dengan engkau, aku rela. Orang yang berkata itu sedang membuat resolusi dan melanggarnya sendiri. Ini murid Yesus loh, dimuridkan secara langsung. Dan ketika Yesus ditangkap, where the others? Kemana yang lain? Murid-muridnya kemana? Mereka lari semua. Mereka berjanji untuk setia kepada Kristus, tetapi ketika Kristus ditangkap, mereka semua lari. Mereka tidak bisa melakukan hukum-hukum Tuhan secara sempurna. Mereka melakukan pelanggaran.
Tidak ada satu manusia pun yang bisa. Oleh karena itu Kristus datang. Natal itu resolusi dari Tuhan. Kalian umat manusia tidak mungkin bisa melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan. Maka Kristus harus turun ke dunia dan melakukan segala sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Sehingga Bapa melihat bukan pada perbuatan kita, tetapi perbuatan Yesus. Itulah sebabnya ketika kita menerima Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang dinilai bukan kita, yang dinilai adalah Yesus yang ada di dalam diri kita. Karena kita mau berjuang sesempurna apapun, kita akan gagal. Satu hukum saja, kalau seandainya masih diterapkan, puasa 40 hari, puasa beneran loh, bukan puasa nanti jam 12 siang sudah buka puasa. Ya kan, kita sering kali kan puasa seperti itu, puasa 40 hari, puasa raya 40 hari menjelang hari pencurahan Roh Kudus misalnya gitu ya. Seberapa banyak kita melakukan puasa itu secara penuh? Puasa yang benar itu kan setelah matahari terbenam toh, makannya cuma sekali 40 hari. Atau kalau mau ekstrim seperti Yesus, puasanya ngikuti Yesus, meneladani Yesus 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum. Sanggup nggak kita? Nggak akan mungkin sanggup. Kita baru 3 hari kita sudah bisa masuk rumah sakit. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, kita mungkin lemes, kita nggak bisa kerja. Apalagi kalau kita kerjanya sales, kita keluar kena panas, atau bagaimana kalau kita pekerja berat, atau kalau kita berdagang di tenda yang panas dan kita tidak makan minum 3 hari 3 malam, nggak akan sanggup. Maka kalau hukum itu diterapkan seperti apa adanya, maka kita tidak akan ada yang selamat, karena kita pasti akan melanggar hukum itu. Maka Tuhan menawarkan sebuah resolusi, yaitu the end of me, akhir dari keakuan. Dan Tuhan memberi teladan. Dia yang maha tinggi melihat kita yang tidak berdaya melakukan hukum-hukum Tuhan, yang tidak berdaya mengalahkan dosa, dia turun. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengambil rupa manusia. Selanjutnya, slide selanjutnya. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kita diminta untuk menaruh pikiran dan perasaan kita, cara berpikir kita, cara kita merasakan sama seperti Kristus, sama seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Kristus. Slide selanjutnya, ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia dilayani malaikat, dia penuh kemuliaan, tapi dia tinggalkan semuanya itu. Dia kasih teladan bahwa dia kalahkan haknya, dia singkirkan haknya demi keselamatan kita. Maka kayak ilustrasi dalam drama tadi, sang ayah mengorbankan cita-citanya, mengorbankan impiannya untuk supaya anaknya itu berhasil. Bukankah kita orang tua juga seperti itu? Kita mengorbankan hak kita. Ya. Bapak-bapak yang suka hobi motoran misalnya, suka modifikasi sepeda motor atau mobil, ya. Kadang-kadang itu merupakan hobi, tapi setelah menikah dan berkeluarga itu harus dikatakan. Kenapa? Mengakhiri keakuan dan melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Waktu masih single, dia bebas gonta-ganti sepeda motor, ya. Udah bosan, udah 3 tahun ganti lagi. Tapi ketika sudah berkeluarga,
Apalagi ketika anak-anaknya sudah mulai membutuhkan biaya untuk sekolah mereka, maka hobi dan keinginan itu pasti akan dikorbankan. Itulah the end of me. Ini saya berbicara tentang bapak-bapak atau ayah-ayah yang sewajarnya loh ya. Karena ada juga ayah yang tidak mau berkorban untuk anaknya. Karena banyak sekali para ayah yang tidak mau merelakan kesenangannya supaya anaknya ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya kan, misalnya anaknya ini seharusnya mendapat tawaran untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tetapi orang tuanya tidak mau mengusahakannya. Tidak usah, nanti aku tidak bisa, aku kosong terus, aku nanti susah terus. Kamu cukup di sini aja ya. Padahal sebenarnya dia bisa, kecuali kalau tidak bisa. Dia sebenarnya bisa, tapi karena dia keburu pengen segera untuk memenuhi hobinya yang sudah tertunda selama puluhan tahun, maka dia korbankan anaknya. Ini kebalik. Bapak yang baik, seorang ayah yang baik akan meneladani Kristus, mengorbankan haknya, mengorbankan kesenangannya untuk masa depan anaknya. Ya, ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia kosongkan dirinya, martabatnya sebagai seorang penguasa surga. Dia ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Slide selanjutnya, kata menjadi sama dengan manusia dalam terjemahan New English Translation dikatakan sharing in human nature, berbagi dalam kodrat atau natur kemanusiaan. Jadi Kristus ketika berada di bumi, dia benar-benar menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia menjalani kehidupan sebagai bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda. Dia alami itu semua. Kenapa? Ketika anak-anak ini mengalami pergumulan, dia berdoa pada Kristus. Kristus pernah mengalami itu. Ketika para remaja bergumul dalam masalahnya, Kristus juga pernah menjadi remaja. Ketika para pemuda-pemudi memiliki masalah dalam kehidupannya, Kristus pernah mengalami. Ketika ada seorang anak muda yang ayahnya pulang duluan ke rumah bapa dan kemudian menggantikan posisi ayahnya menjadi kepala keluarga, Yesus pernah mengalaminya. Semua kehidupan kita, Yesus sudah pernah alami. Dia benar-benar mengambil wujud manusia, merasakan penderitaan kita. Betapa beratnya menjalani kehidupan manusia di bumi dengan berbagai masalah dan keterbatasan. Itulah yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya. Dia yang tidak terbatas membatasi dirinya, mengambil kodrat kemanusiaan. Dipukul ya sakit, kan dia ambil kodrat manusia. Disalib ya sakit, kan kodrat manusia. Benar-benar mengambil bentuk manusia, merasakan penderitaan kita. Slide selanjutnya. Dari teladan Kristus, kita paham bahwa resolusi hanya bisa terjadi jika kita sudah mengalami the end of me, akhir dari keakuan. Selama keakuan ini pokoknya aku dulu, aku sebagai istri harus diratukan. Suaminya juga begitu. Aku suami, aku kerja keras, aku penuhi semua kebutuhan keluarga ini. Istri dan anak-anak semuanya harus tunduk, nurut, gak boleh bantah. Suami lupa akan kedudukan dan panggilannya sebagai seorang ayah, kepala keluarga adalah menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Dan istri juga lupa panggilannya, bahwa dia harus menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan menjadi istri yang menghormati suaminya. Karena suaminya sudah bekerja keras untuk dia. Makanya jangan heran hari-hari ini berseliweran di mana-mana. Istri selalu minta diratukan. Oke, saya ratukan, katanya gitu. Maka saya bawa istri saya ke pantai selatan. Lalu saya bilang sama istri saya, no, pergi sampai ke tengah. Kamu pasti jadi ratu pantai selatan.
Terus sampai banyak bermunculan meme-meme seperti itu. Kenapa? Karena para suami hari-hari ini juga dituntut oleh para istri, supaya itu loh kayak CEO yang ada di drakor itu loh. Itu loh karena kayak CEO yang ada di Drajin itu loh. Itu semua kan cuma hiburan, saudara. Tapi seberapa banyak ibu-ibu atau anak muda yang menonton, atau keluarga muda, istri-istri muda yang menonton, dianggap bahwa itu adalah realitas, sehingga hidupnya tidak bahagia karena suaminya yang penuh keterbatasan ini dibandingkan dengan tokoh fiksi yang ada dalam tontonan. Maka selama kita ini tidak mengakhiri keakuan kita tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup kita. Seorang anak muda berdoa kepada Tuhan, Tuhan gajiku kecil, kurang. Selidik punya selidik, apa yang membuat dia kurang? Ternyata dia sehari sekali itu mampir ke Starbucks, ngopi, saudara. Karena sekarang banyak tuh kafe-kafe gitu ya. Dia mampir ke kafe ini, nanti besoknya mampir ke kafe ini, sekali mampir mungkin ya paling nggak 50.000 pasti habis tiap hari, kalikan 30 hari, gajinya UMR, ya kan? Buat ngopi saja 1,5 juta. Tuhan kurang, berkati aku lebih lagi dong. Padahal Tuhan sudah berkati. Kita saja yang tidak bisa mengucap syukur dan memanage berkat itu dengan baik. Gajinya nambah. Setelah UMR, dia dapat promosi jabatan, gajinya naik 2 kali lipat, ya mungkin sekitar 5 juta. Memberanikan diri, dia habiskan tabungannya untuk DP mobil, angsurannya 3 juta. Dia bilang sama istrinya, nggak apa-apa ya, supaya kita dihargai orang. Masa kita naik motor terus, kita nggak akan kelihatan sukses. Loh, tujuannya apa? Dihargai orang supaya kelihatan sukses. Berarti sukses nggak? Nggak, supaya kelihatan sukses. Sisa gajinya 2 juta, punya anak 1. Cukup nggak? Ya pasti tidak cukup. Dia tidak bisa menunda kesenangannya. Dia angsur itu sampai 5-6 tahun. Ternyata dia angsur misalnya tenornya 5 tahun, tahun kedua dia di PHK, tamatlah sudah. Karena tidak bisa melanjutkan angsuran, di blacklist oleh bank, sehingga tidak bisa lagi mengajukan pinjaman sampai melunasi itu. Akhirnya yang terjadi apa? Hidupnya serba terbatas. Dan dia berkata, mengapa ini terjadi padamu? Why is it happen to me, God? Kenapa ini terjadi padaku? Padahal kita sendiri yang tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Kita tidak hidup sesuai dengan berkat yang dipercayakan Tuhan buat kita. Itu buat kita menderita. Kita hidup untuk sesuatu supaya kita kelihatan sukses. Kita hidup untuk suatu pengakuan orang lain. Kita yang menjalaninya setengah mati. Oleh karena itu, kalau kita mengakhiri keakuan kita, itu udah kerja 20 tahun kok gak sukses-sukses ya, sampai sekarang kok naik motor terus gak punya mobil, kita gak rugi sudah dikatain seperti itu. Gak rugi apa-apa kok, kan cuma ngomong. Nah, kalau semua omong kita turuti, kasihan dia sudah 20 tahun menikah gak punya rumah sendiri, kasihan dia sudah 20 tahun menikah gak punya mobil, beli mobil, beli rumah. Kasihan ya, udah umur 50 tahun rumahnya cuma 1, beli rumah lagi, ngos-ngosan. Ya, kenapa? Kalau semua orang kita dengarkan ya kita akan cepat miskin. Karena kita tidak menghidupi dan mencukupkan diri. Ketika seorang pasukan, seorang tentara datang kepada Yohanes Pembaptis, kalau kami ini, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Yohanes Pembaptis? Cukupkanlah dengan gajimu. Kemudian seorang penagih pajak datang kepada Yohanes. Apa yang harus kami lakukan orang seperti ini? Jangan menagih lebih dari yang sepertinya. Intinya firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencukupkan diri. Oleh karena itu semua resolusi kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita tidak mengakhiri keakuan kita. Keakuan kita ini kan keinginan daging, keinginan untuk diakui orang.
ya kan? Validasi kalau bahasa sekarang ya. Ingin dapat validasi dari orang lain, ingin dapat pujian dari orang lain, kita mengorbankan mungkin keuangan kita mengorbankan segala sesuatu yang seharusnya bisa kita nikmati. Kenapa? Itu karakter daging, karakter dosa. Kita merasa tidak berharga ketika kita memiliki Yesus, sehingga kita butuh sesuatu yang lain yang membuat orang lain menghargai kita. Kita merasa aku cuma punya Yesus, orang gak menghargai aku diinjek, aku dihina dan sebagainya. Tapi kalau kita merubah cara berpikir kita, bahwa kita ini adalah ciptaan yang sempurna di hadapan Tuhan, maka kita akan memiliki kepercayaan diri secara rohani. Dia tidak akan peduli dengan keadaannya yang sudah maksimal berusaha bekerja, ya kan? Saya mau katakan buat saudara, kekayaan itu tidak bisa dikejar, saudara. Meskipun banyak orang, Anda bisa sukses, Anda bisa lakukan sesuatu. Kalau Anda pantang menyerah, Anda pasti sukses. Saya kenal orang jual mie ayam, saudara. Sudah 30 tahun dia dorong gerobak terus. Dan dari 100 orang penjual mie ayam yang sukses cuma 2. Dan terus yang 98 ini memang apa? Apakah yang 98 pedagang ini males? Kan enggak, dia tetap jualan terus. Tapi yang 2 kok laris, yang 98 kok. Seperti kata firman Tuhan, Raja Salomo berkata bahwa kekayaan itu pun adalah anugerah, itu kepercayaan. Tapi kita tidak percaya firman Tuhan itu, kita berkata bahwa saya bisa, saya pasti mampu, akhirnya kita stres. Kita tidak belajar mencukupkan diri dari apa yang kita punya. Kita ingin menjadi orang lain. Karena kita ingin dihormati, karena kita berpikir bahwa kita hanya dihormati kalau kita ini uangnya banyak. Klik lagi. Sifat daging ini adalah keakuan. Saudara akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi jika saudara mengalami yang namanya permuaan sifat daging. Ketika kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan, kenapa kok tidak diizinkan? Kenapa kok rasanya hidup kita kok tambah remuk ya? Ikut Tuhan, kenapa kok jadi seperti ini? Karena kedagingan kita yang masih kuat ini harus dihancurkan oleh Tuhan. Klik lagi. Atau keadaan kita bukan hanya retak seperti guci yang tadi. Keadaan kita mungkin sudah remuk seperti ini. Sudah tidak mungkin diperbaiki, Pak. Keluarga kami, suami saya seperti itu, anak-anak saya kondisinya seperti itu, tidak mungkin diperbaiki. Keuangan kami sudah hancur, tidak mungkin, Pak, keluarga kami bisa diperbaiki. Sampai bilang, siapa bilang? Klik lagi. Tapi Yesus sang seniman agung bisa mengubah hidup Anda menjadi seperti ini. Ini karya seni Jepang. Dulu ceritanya ada seorang kaisar itu sangat sayang sekali dengan gucinya. Gucinya ini tanpa sengaja gelundung, saudara, jatuh dan pecah. Dia panggil semua seniman-seniman istana, bagaimana bisa memperbaiki guci kesayangan saya ini. Salah seorang seniman kemudian merangkainya kembali dengan menambal setiap bagian-bagian yang pecah itu dengan emas. Sang kaisar suka, dan sejak saat itu ini menjadi suatu seni yang ada di Jepang, namanya kintsugi. Klik. Seni kintsugi. Kalau dulu berawal dari sebuah ketidaksengajaan, guci yang remuk kemudian diperbaiki oleh seorang seniman istana, maka saat ini guci-guci yang utuh sengaja diremukkan dan menyambungnya kembali dengan emas sehingga membuat guci biasa menjadi karya seni bernilai tinggi dan sangat mahal, ditambal dengan emas. Hidup kita mungkin seperti itu, remuk, tapi sang seniman agung Yesus Kristus akan tambal hidupmu dengan sesuatu yang berharga, sehingga engkau akan menjadi sesuatu pribadi yang bernilai sangat tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Keluarga kita yang mungkin kita pandang sudah tidak ada harapan, Tuhan bisa ubah. Sesuatu yang sudah remuk bisa Tuhan bangun kembali. Kalau seniman manusia saja bisa mengubah guci yang remuk menjadi karya seni bernilai tinggi, apalagi Tuhan kita, sang seniman agung. Amin. Klik lagi. Saudara akan jadi pribadi yang bernilai tinggi
jika saudara mengizinkan Tuhan untuk meremukkan sifat daging atau keakuan dalam hidup kita. Memang kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan memang bukan karena usaha kita, tetapi ada tuntutan Tuhan di sini bahwa kedagingan kita juga harus dilenyapkan sebelum kita layak masuk dalam kerajaan surga. Secara sah, sudah sah kita menjadi anak Tuhan, tapi apakah kita sudah memantaskan diri untuk menjadi anak Allah? Cara kita agar pantas menjadi anak Allah, tidak ada cara lain selain kedagingan kita diremukkan, dan kemudian kita dibangun kembali menjadi pribadi yang baru. Jika kita izinkan Tuhan untuk proses hidup kita, hancurkan kedagingan kita, maka kita akan menjadi karya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Selanjutnya, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia bukan hanya menjalani kehidupan dari sesosok, dari suatu kuasa terbesar dalam kerajaan Allah, dan menjadi manusia biasa, dia bahkan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib, menggantikan hukuman kita. Kita yang layak dihukum, tapi Yesuslah yang menanggung hukuman kita. Klik. Tapi karena pengorbanannya, ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa yang membuat Yesus ditinggikan dan dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama adalah karena dia sudah menjalani proses ketika dia menjadi manusia. Maka kita juga sama. Supaya kita serupa dengan Kristus, kita juga harus menjalani salib kita, proses kita, supaya kita menjadi pribadi yang layak untuk disebut anak-anak Allah. Klik lagi. Kristus memberikan teladan bahwa akhir dari keakuan adalah kemuliaan. Setelah perempuan daging, setelah proses kita merasa hancur, kita datang pada Tuhan, Tuhan benahi hidup kita, maka endingnya adalah kemuliaan. Kita akan dimuliakan. Kemuliaan itu selalu tidak berhubungan dengan harta benda. Kemuliaan itu tidak harus selalu kita punya Ferrari. Kemuliaan itu tidak harus selalu kita itu paling tidak mobilnya Fortuner, paling tidak, atau paling tidak apalah, baru saya merasa diberkati. Kalau kita punya standar-standar dunia seperti itu, maka kita tidak akan pernah bahagia. Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Suami kita kerja, ya kan, mungkin seorang istri suaminya kerja, istrinya mungkin juga bekerja. Sebetulnya cukup. Tapi kalau salah satu ini punya keinginan yang di atas kapasitas penghasilannya, maka ini bisa menjadi masalah. Maka seharusnya kita ini hidup meneladani Kristus, mengakhiri keakuan kita, dan menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Kristus sudah berikan teladan kok, akhir dari keakuan. Kalau kita ini mengakui segala kelemahan kita, kita datang pada Tuhan, kita akui kehancuran kita, maka Tuhan akan bangun kita kembali, dan kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Klik lagi. Kita mau menyongsong tahun 2026 yang katanya lagi beberapa tahun lalu dikatakan, pokoknya kalau mau tahun baru itu selalu dikatakan bahwa tahun gelap, gitu ya. Tahun depan juga dikatakan lebih berat lagi, lebih terpuruk lagi. Saudara, saya mendengar hal-hal seperti ini sejak tahun 98. Waktu itu krisis moneter melanda Indonesia tahun 98, dan sejak saat itu perkataan dan prediksi mengenai Indonesia hancur dan sebagainya itu sudah ada sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan faktanya sampai detik ini, ya saudara mungkin yang seusia dengan saya mengalami bagaimana mengerikannya kerusuhan Mei 98, ya kan? Tapi fakta dan kenyataannya kita bisa melalui semuanya itu sampai hari ini, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya, kita hidup dalam anugerah Tuhan,
Meskipun orang selalu berkata, pakar ekonomi berkata bahwa keadaan tahun depan 2026 akan makin berat, makin gelap. Tapi percaya bahwa segelap apapun di tahun 2026, kata orang ya, selama kita berjalan bersama sang terang yaitu Yesus Kristus, cahaya Kristus itu akan selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Amin. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita tidak punya jalan, kita jangan lari ke pinjol. Kalau kita nggak punya jalan, larinya kepada Yesus. Dia akan carikan jalan yang tepat. Kalau kita cari jalan sendiri, menurut hikmat kita sendiri, bahasa Jawanya kita nanti kejebles-jebles. Kita nanti akan kebentur-bentur terus dengan satu masalah dan masalah yang lain. Maka hidup-hidupilah kehidupan kita, syukuri apa yang ada, lakukan semuanya yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya tidak akan berlama-lama karena masih begitu banyak acara setelahnya. Jadi segelap apapun jalan, selama ada terang, itu berarti ada harapan. Cahaya Kristus itu akan menuntun kita pada jalan, kepada hidup. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Mungkin lampu bisa dimatikan, lilin bisa dipersiapkan. Satu hal yang harus kita pegang sebelum kita memasuki tahun 2026, milikilah pengharapan bahwa selama kita tidak melepaskan Kristus dalam kehidupan kita, kita memiliki keyakinan bahwa selama Kristus ada bersama-sama dengan kita, maka percayalah bahwa tidak ada suatu halangan, rintangan apapun yang akan menghentikan kita. Amin. Hidupilah sesuai dengan panggilan kita. Saudara mungkin seorang pengajar, jadilah seorang pengajar. Saudara mungkin seorang entrepreneur, jadilah seorang entrepreneur. Dan cukupkan dengan apa yang ada. The stars are brightly shining. This is the night of the deep Savior's blood. Lo, lay the word in sin and men are binding till we appear. And the soul found its word, a thrill of hope. The living moon rejoices, for yonder brings the new and glorious morn. Saudara yang sudah menerima